Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, kita akan membahas tentang persebaran sumber daya alam serta pengelolaannya, baik itu berupa kehutanan, pertambangan, kelautan maupun pariwisata. Kita tahu bahwa sumber daya alam adalah sebuah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Nah, sekarang kita akan membahas sumber daya alam menurut kemungkinan pemulihannya. Jadi, sumber daya alam dapat dipulihkan yaitu dengan renewable resource atau unrenewable resource. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika persediaannya habis dalam waktu tidak terlalu lama, persediaan sumber daya itu dengan relatif mudah dapat diproduksi kembali, baik melalui proses fisik, kimia, maupun mekanis. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui memiliki daya regenerasi atau pemulihan. Contohnya, sumber daya alam jenis seperti ini adalah energi matahari, angin, air, hutan, dan keanekaragaman hayati. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau sumber daya tak terbarukan adalah sumber daya alam yang akan habis dan tidak tersedia lagi setelah dipakai atau dikonsumsi selama kurun waktu tertentu. Sumber daya alam ini tersedia dalam bentuk yang terbatas. Ketika dikonsumsi, sumber daya tak terbarukan secara mendasar berubah atau hancur. Sumber daya tak terbarukan tidak dapat diproduksi ulang dengan mudah. Contoh sumber daya tak terbarukan adalah bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara, mineral, baik logam maupun non-logam, dan bahan bakar nuklir, misalnya uranium. Silakan disimak dengan video yang merupakan slide berikut ini.
Demikianlah penjelasan tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berikut contoh-contohnya. Semoga kalian dapat memahami dan bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari supaya kita bisa memanfaatkan sumber daya alam sebaik-baiknya. Mana yang sumber daya alam yang perlu dihemat, kemudian dicarikan juga sebagai sumber daya alam penggantinya, supaya kita bisa mewariskan sumber daya alam ini berkelanjutan kepada generasi berikutnya. Jadi sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak kita habiskan di saat ini saja, tapi kita juga harus memikirkan untuk kemaslahatan kehidupan generasi berikutnya. Terima kasih. Sesudah kita menonton tayangan video ini, kita akan berdiskusi dengan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.